Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-7, kami dari kelompok Kesultanan Aceh. Kami akan menjelaskan mengenai apa saja yang mengenai Kesultanan Aceh, mulai dari letak wilayahnya, proses berdirinya, dan raja-rajanya, serta lain-lain. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafiz Fathur-Rahman Al-Ghazi. Saya Rizal Pertiwi. Saya Nusoleh Muhammad Nasir. Selamat menyaksikan. Kerajaan Aceh dikenal juga dengan nama Kesultanan Aceh. Kerajaan Aceh adalah salah satunya kerajaan Islam yang berada di Provinsi Sumatera, yaitu di daerah Aceh. Letak kerajaan Aceh berada di antara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya Banda Aceh Darussalam. Di manakah letak Kesultanan Aceh? Secara geografis, Kesultanan Aceh terletak di Pulau Utara Pulau Sumatera, dekat dengan Selat Malaka dan dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, wilayah pemerintahan kekuasaan Kesultanan Aceh hampir mencakup seluruh wilayah Aceh, mulai dari Tamiang, Kedir, Meredu, Samalaga, Tarusangan, Sumawe, Kuala Pasir, serta Jambu Aye. Nah, menurut laman Kementerian Pendidikan dan Budaya, seluruh negeri sekitar Selat Malaka dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Nah, kekuasaan Kesultanan Aceh masih meluas. Dia menguasai seluruh pantai barat hingga Bengkulu. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah ini berfungsi sebagai referensi kita untuk mengenal bagaimana Kesultanan Aceh itu. Sumber sejarah pertama ada Kitab Busanus Salati. Kitab ini ditulis oleh ulama terkenal pada zamannya, yaitu Nurmuddin Ar-Ramili. Ditulis pada tahun 1637 Masehi. Nah, kitab ini juga disebut sebagai Busanus Al-Salati, yang artinya Taman Para Raja. Kitab ini berisi tentang bagaimana gambaran kehidupan Kesultanan Aceh pada masa 16 hingga 17 Masehi. Nah, kitab ini, pada penulisannya, kitab ini itu berisi mengenai historis dan agamawi yang ditulis secara disatukan. Nah, pada kitab ini termasuk salah satu kitab terkenal di Kesultanan Aceh. Sumber sejarah kedua adalah Perunggu Genta Cakradonya. Cakradonya adalah sebuah lonceng atau genta yang berbentuk seperti stupa. Nah, lonceng ini merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho yang merupakan kekaisaran Cina. Dia memberikan hadiah ke Aceh Darussalam dalam salah satu ekspedisinya pada abad ke-15 dalam bentuk persahabatan. Nah, lonceng ini berfungsi untuk sebagai tanda bahaya di dalam laut. Sumber yang ketiga adalah Gunungan. Taman Sari Gunungan atau Taman Putri Pang adalah taman yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda. Taman ini didirikan olehnya untuk permaisurinya, yaitu Putri Pang, yang berasal dari Kerajaan Pang. Nah, sumber yang keempat adalah Makam Kesultanan Aceh. Nah, makam Kesultanan Aceh ini berisi kuburan tempat Sultan Aceh dahulu. Nah, salah satunya adalah kuburan Sultan Iskandar Muda. Nah, kuburan ini berada di dekat Kurang Daroy, bersebelahan dengan Mauliku Aceh, kediaman resmi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, dan berdampingan dengan Museum Aceh. Sumber yang kelima adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini dibangun pada tahun 1879 Masehi, dan merupakan simbol agama, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Nah, sejak dahulu, masjid ini merupakan landmark rakyat Aceh pada era Kesultanan Aceh.
Cikal bakal kerajaan Aceh tidak terlepas dari kerajaan yang berada di sekitar wilayah tersebut. Salah satunya kerajaan Indrapura atau kerajaan Lamuri. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan Aceh didirikan di atas kerajaan Lamuri dan kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa kerajaan yang berada di wilayah tersebut. Setelah mendeklarasikan kerajaan Aceh, Sultan Ali Mughayat pun meletakkan dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh. Raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Aceh diantaranya raja pendiri, raja terkenal, dan raja terakhir. Nah, pertama, raja pendiri. Raja pendiri adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, Sultan Ali Mughayat Shah adalah pendiri dari Kesultanan Aceh. Beliau mendirikan Kesultanan Aceh pada tahun 1514 Masehi. Nah, yang kedua adalah raja terkenal. Raja terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, pada masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda membuat kemajuan pesat pada Kesultanan Aceh di berbagai bidang, contohnya bidang seperti bidang ekonomi, bidang pertahanan, dan lain-lain. Nah, pada masa pemerintahannya juga Kesultanan Aceh mengalami perluasan wilayah besar-besaran yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah Sultan Muhammad Daud Shah. Nah, pada masa pemerintahannya banyak terjadi peperangan sehingga mengancam jabatannya. Salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Kesultanan Aceh adalah Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang yang terjadi pada abad ke-19 hingga abad ke-20, tepatnya pada tahun 1904 Masehi. Nah, perang ini terjadi dipicu oleh Belanda yang ingin menguasai Kesultanan Aceh. Lalu Belanda menyatakan perang pada Kesultanan Aceh pada tanggal 26 Maret 1873 Masehi. Peristiwa selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah Perang Cumbok. Perang Cumbok adalah perang saudara antara kaum ulama, yaitu kaum Tengku, dan kaum Ule Balang, kaum Tengku. Nah, perang ini terjadi karena kaum Ule Balang atau kaum Tengku membelot kepada pemerintahan Belanda, sehingga ini menyebabkan perang saudara yang terjadi selama beberapa tahun. Runtuhnya Kesultanan Aceh. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya Kesultanan Aceh. Yang pertama, tidak ada lagi raja yang sekuat dan sehebat Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, adanya konflik internal di kerajaan. Krisis kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Aceh. Oleh karena itu, konflik internal menjadi faktor utama kedua yang menyebabkan runtuhnya dan mundurnya Kesultanan Aceh. Nah, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, terjadi konflik internal yang sangat panjang. Konflik itu berlangsung hingga kepemimpinan selanjutnya. Sehingga hal itu menyebabkan adanya perang saudara yang melemahkan Kesultanan Aceh. Yang ketiga, adanya Kraktaan Sumatera. Munculnya Traktaat Sumatera menyebabkan kemunduran yang terjadi pada Kesultanan Aceh. Nah, dalam traktaat ini disebutkan bahwa Inggris memiliki kewajiban untuk mundur dari segala urusan politik dan kebijakan Belanda. Nah, traktaat Sumatera ini merupakan revisi dari Traktaat London. Nah, dalam Traktaat London, Inggris memiliki hak untuk melindungi Kesultanan Aceh, dan Traktaat London ini merupakan hasil dari kerjasama antara Inggris dengan Kesultanan Aceh. Nah, imbasnya dari revisi menjadi Traktaat Sumatera ini, Inggris tidak lagi mempunyai hak untuk melindungi Kesultanan Aceh, sehingga Belanda sejak saat itu menyerbu Kesultanan Aceh dan menyebabkan mundurnya Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya Perang Aceh.
Bukti peninggalan kerajaan Kesultanan Aceh yang masih ada hingga saat ini, yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua, Taman Sari Gunungan, yang ketiga, Benteng Indrapatra, yang keempat, Meriam Kesultanan Aceh, yang kelima, Makam Sultan Iskandar Muda, yang keenam, Uang Emas Kerajaan Aceh, dan yang terakhir, Hikayat Aceh.